Aku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Salam dari Bali Barat untuk Sobat Kristiase dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya berharap bahwa setiap Anda ada di dalam keadaan yang baik. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa kehidupan ini tidak selalu mudah. Kadang kami menghadapi situasi yang sulit. Tetapi firman-Mu bagi kami adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Oleh sebab itu, kini kami akan merenungkannya. Bantulah kami memahami dan memelihara di dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Kristiase, Alkisah, ada seseorang yang bermimpi bahwa ia mati dan masuk surga. Di sana ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Memang sejak lama ia menghayati cara hidup Kristiani. Artinya ia tidak hanya tahu tentang firman, tetapi juga berusaha mentaatinya di dalam kehidupan setiap hari. Memang terkadang ia mengalami pencobaan dan tantangan yang berat, di samping saat-saat yang mudah dan menggembirakan di dalam hidupnya. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia diberi kesempatan untuk melihat kembali seluruh hidupnya, baik saat-saat mudah, juga saat-saat susah yang penuh penderitaan. Ketika ia melihat kembali seluruh hidupnya, yang nampak hanyalah bekas-bekas kaki di sepanjang pasir. Ia memperhatikan dengan teliti dan mendapati bahwa ketika hidupnya di dalam kesulitan, hanya ada sepasang bekas kaki, bukan dua pasang seperti ketika hidupnya dalam saat-saat yang mudah dan menggembirakan. Maka berpalinglah ia kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku tidak mengerti. Engkau berjanji akan selalu menyertai. Tetapi kini, ketika aku melihat hidupku di dalam saat-saat yang sulit, hanya ada sepasang bekas-bekas kaki. Mengapa ya Tuhan, Engkau meninggalkan aku seorang diri?" Kesendirian saya rasa kata yang tepat untuk menggambarkan situasi yang dialami oleh pemazmur saat itu. Ia merasa seolah-olah ada di jurang yang dalam. Bayangkan, Anda sebatang kara
berada di dasar jurang yang dalam, di tempat yang asing, dipenuhi kegelapan, terpisah dari orang-orang yang Anda kasihi. Anda berteriak minta tolong, tetapi tidak seorang pun mendengar. Situasi seperti itu tentu akan membuat Anda dipenuhi ketakutan, merasa tidak berdaya, atau bahkan kehilangan pengharapan. Melalui nyanyian ini, pemazmur ingin mengungkapkan bahwa hidupnya sedang tidak baik-baik saja karena dosa, kesalahan-kesalahan, dan juga penderitaan hidup yang menekan berat. Di tengah ketidakberdayaan dan kerapuhan, ia berseru kepada Tuhan. Tetapi dari jurang yang dalam, akankah Tuhan mendengar seruan pemazmur? Pemazmur merasa ia terpisah begitu jauh dari Tuhan. Ia seorang diri di dasar jurang yang dalam, sementara Tuhan di tempat yang jauh. Di dalam keadaan seperti ini, mungkin pemazmur akan bertanya, Tuhan, di manakah Engkau berada? Berada dalam kesendirian atau sebatang kara. Siapa yang tidak pernah mengalaminya? Seperti pemazmur, demikian jugalah kita tentu pernah ada di dalam kesendirian. Kesendirian bukan soal jumlah orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Bisa jadi kita dikelilingi keramaian, tetapi tetap merasa sendiri. Karena itu, kesendirian adalah ketika kita tidak lagi mampu terhubung dan merasakan kehadiran orang-orang di sekitar atau bahkan Tuhan. Entah karena persoalan atau penderitaan hidup yang membuat hari-hari kita seperti dalam kegelapan, sehingga tidak lagi melihat kehadiran Allah. Tentu tidak mudah menjalani hari-hari di dalam kesendirian. Saya teringat seorang bijak pernah mengatakan, sejatinya yang terberat di dalam kehidupan ini bukanlah permasalahan yang kita hadapi, tetapi ketika kita menghadapi persoalan seorang diri saja. Saat ini, setiap orang tengah berjuang, bertahan di masa pandemi. Pandemi membuat cara kita berinteraksi dengan orang lain berubah total, khususnya di Bali. Ribuan orang kehilangan pekerjaan, pemasukan turun drastis, atau bahkan tidak ada sama sekali. Anak-anak muda perlu memikirkan ulang tentang masa depan mereka. Orang-orang yang mungkin Anda kenal meninggalkan Anda secara tiba-tiba dan untuk selamanya. Hampir setiap hari kita mendengar berita duka dan kengerian. Pertanyaannya adalah, sampai kapan ini terjadi? Semuanya serba tidak pasti. Ketidakpastian adalah sisi yang paling menekan dalam kehidupan manusia. Karena itu, pandemi menjadi semakin berat. Karena tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti di mana ujungnya dan bagaimana kita akan melaluinya. Bisa jadi seperti pemazmur, kita juga akan bertanya, Tuhan, di mana Engkau berada? Sebab aku tidak dapat melihat jejak-jejak kakimu. Terkadang memang tidak semua pertanyaan dapat dijawab. Yang diperlukan hanyalah kejujuran bahwa hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Bagai di dasar jurang yang dalam dipenuhi kegelapan, seperti itulah kita tidak melihat kehadiran Allah. Tetapi satu hal yang perlu diingat dengan pasti, di tengah ketidakberdayaan kita melihat kehadiran Allah, Ia tidak jauh, Ia adalah Allah yang hadir. Karena itu, beranilah melangkah meski dalam kegelapan, karena kita percaya pada kasih setia Allah yang hadir di dalam setiap musim kehidupan. Di saat-saat suka penuh canda tawa, atau di saat duka penuh dengan penderitaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa kehidupan kami tidaklah selalu mudah. Ketidakberdayaan membuat kami tidak mampu untuk melihat kehadiran Allah di dekat kami. Kami mulai ragu-ragu dan bertanya-tanya.
tetapi berilah kami kekuatan dan hikmat-Mu untuk berani melangkah. Sebab kami percaya pada kasih setia-Mu yang hadir di dalam setiap musim kehidupan. Di saat suka dan duka, di saat mudah atau susah, ketika tubuh kami sehat dan kuat untuk beraktivitas, atau ketika tubuh kami telah menjadi lemah karena sakit, Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami. Doa kami bagi Sobat Kristiasa, apabila ada di antara kami yang saat sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, bergumul karena keadaan ekonomi yang sulit, bila kami sedang dalam keadaan sakit atau pergumulan hidup yang lain, sudilah kiranya hadir dan Tuhan memberikan pertolongan bagi kami. Bapa di dalam surga, doa kami bagi pemerintah Indonesia, tengah pandemi yang belum juga usai, bencana alam terjadi di mana-mana. Kiranya pemerintah kami dan organisasi terkait mampu memberikan pertolongan yang cukup. Demikian juga keluarga korban yang kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan orang-orang terkasih. Penghiburan dan kekuatan kiranya bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya. Berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Bergembiralah karena Tuhan, sebab Dia berikan keinginan hatimu. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Nantikan Tuhan, tetap ikuti jalannya, mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya. Berdiam diri di hadapan